Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Christine ya di acara Tori Today Story. Today Story hari ini kakak akan bercerita tentang Edo dan buah semangka. Bagaimana ya kisahnya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Edo suka sekali akan buah semangka. Besar, berair, berwarna merah, dan manis sekali. Ya, itu buah semangka yang segar. Dan dia tahu persis di mana ada kebun yang penuh dengan semangka. Tetapi masalahnya kebun semangka itu bukanlah milik Edo. Kebun semangka itu milik Pak Amir. Ibu sudah mengajarkan kepada Edo segala sesuatu mengenai Allah dan Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi semua anak kecil. Dia juga mengajarkan kepada Edo betapa salahnya jika Edo mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tetapi semangka yang sebuah ini yang sedang dipikirkannya tidak berada tepat di dalam kebun Pak Amir. Buah ini terdapat pada ujung pohon semangka yang merambat keluar pagar dari kebun Pak Amir. Buah semangka itu berada dekat beberapa pohon besar, dan dengan gampang sekali Edo dapat mengambilnya tanpa dilihat orang. Ya benar, buah itu ada pada kebun pohon semangkanya Pak Amir. Tetapi bukankah buah semangka itu berada di luar pagar kebun Pak Amir? Edo mengetahui bahwa perbuatannya itu salah, tetapi godaan itu menjadi semakin besar. Dia begitu sibuk memikirkan semangka itu, sampai malam itu dia lupa tidak berdoa pada waktu dia hendak tidur. Beberapa saat kemudian, ibu masuk dengan perlahan-lahan untuk menyelimuti Edo dan melihat apakah Edo sudah tidur. Edo pura-pura sudah tidur nyenyak. Dia sedang memikirkan semangka yang segar dan besar itu yang ada pada ujung pohon semangka Pak Amir. Setelah dia yakin ibu sudah tidur, Edo bangun dan memakai celananya dengan segera tanpa melepas pijamannya. Kemudian dengan hati-hati dia merangkak keluar rumah melalui jendela kamar tidurnya, supaya dia tidak membangunkan siapapun di rumahnya. Bulan memancarkan cahayanya, tetapi Edo mengambil jalan melalui hutan yang gelap sebab dia tidak ingin seorang pun melihatnya. Di bawah pohon-pohon yang tinggi itu terdapat bayang-bayang yang menakutkan, terutama di mana terdapat banyak benalu yang bergelantungan seperti tirai. Hampir-hampir dia menyesal telah keluar pada malam itu. Tetapi dia tetap memikirkan semangka itu. Tidak memakan waktu yang lama untuk melalui hutan,
sebab Edo lari dengan cepat. Di depannya sudah terdapat semangka besar yang bagus itu. Segera ia lupa akan ketakutan yang tadi dialaminya. Justru pada waktu Edo akan memetiknya dari pohon, seekor burung hantu besar di pohon itu berbunyi. Hah? Apa itu? Oh, mungkin hanya angin. Edo terhenti. Lalu dia membungkuk lagi. Bunyi lagi. Hatinya mulai berdebar-debar. Dia sangka dia sendirian. Tak seorang pun dapat melihatnya. Ataukah ada orang yang melihatnya? Tetapi dia toh tak dapat meninggalkan semangka itu. Karena sudah berjalan begitu jauh, bukan? Lalu dia membungkuk lagi untuk memetiknya. Sebentar-sebentar burung hantu itu berbunyi terus. Edo begitu takut sampai dia seolah-olah mendengar perkataan. Siapa mencuri semangkaku? Aduh. Edo lupa sama sekali akan semangkanya dan dengan segera ia pulang. Dia tidak memperhatikan bayang-bayang benalu ataupun kegelapan. Tetapi ia terus berpikir, walau tak seorang pun melihatku, Allah dapat melihatku. Dia teringat bahwa mata Tuhan ada di segala tempat sambil memandang orang jahat dan orang baik. Begitu sampai di rumahnya, dia memanjat jendela masuk ke kamarnya. Dan yang pertama-tama dia lakukan ialah berlutut di samping tempat tidurnya dan berdoa. Tetapi kali ini bukanlah doa yang biasa ia lakukan ketika ia hendak tidur. Dia sungguh memohon kepada Allah agar mengampuni dia karena keinginannya untuk mencuri semangka. Sesudah itu, dia berterima kasih kepada Tuhan karena sudah mencegah dia mencuri. Meskipun yang didengar Edo hanya suara seekor burung, Edo sendiri berpikir bahwa itulah Allah yang berbicara kepadanya. Nah, adik-adik, bagus ya ceritanya. Kalau adik-adik ingin mendengarkan cerita yang menarik lainnya, dengarkan terus ya, minggu depan di jam dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dedi hari ini. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Bila sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap kami dan adik-adik semua. Berkati juga firman-Mu, berbicaralah melalui setiap firman-Mu, dan buat kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang Kak Dedi mau sampaikan judulnya adalah Allah Maha Tahu.
Adik-adik sudah mendengar kisah Edo tadi ya. Edo ini adalah anak yang dibesarkan dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Dia mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan ibunya juga sering mengajarkan kepada Edo kebenaran firman Tuhan yang harus dijalankan dalam hidupnya sehari-hari. Dari cerita yang baru kita dengar, kita tahu bahwa Edo suka sekali makan buah semangka yang besar dan berwarna merah. Ya, pasti banyak yang suka makan buah semangka karena rasanya manis dan segar. Dan karena begitu sukanya Edo dengan buah semangka, sampai-sampai Edo tidak bisa menahan diri ketika melihat buah semangka yang besar itu tumbuh keluar dari pagar kebun Pak Amir. Singkat cerita, keinginan hati Edo untuk menikmati buah semangka itu membuat dia kepikiran terus dan gelisah. Karena dia ingin mengambil buah itu untuk dinikmatinya dan dimakannya. Wah, suatu rencana yang tidak baik ya adik-adik. Dan di akhir cerita, ketika Edo dengan sembunyi-sembunyi hendak mencuri semangka milik Pak Amir, tiba-tiba Edo mendengar suara burung hantu yang seakan-akan menegur dia untuk tidak mencuri. Dan akhirnya Edo batal untuk mencuri dan kembali ke kamarnya. Haleluya. Apakah adik-adik pernah mengalami situasi yang sama dengan Edo? Mungkin bukan dalam hal makanan saja. Mungkin adik-adik ingin memiliki mainan yang bagus, baju yang bagus, makanan yang enak yang adik-adik lihat di sekelilingmu. Padahal belum saatnya atau belum waktunya bagi kita untuk mendapatkan semuanya itu. Atau kita belum diizinkan Tuhan untuk memilikinya. Adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan hati kita dan harapan-harapan kita. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan yang menjamin hidup kita apabila kita selalu bersandar kepadanya. Yuk kita lihat apa yang firman Tuhan katakan soal ini. Di dalam Mazmur Daud pasal 139 ayat 1-4. Kak Dedi akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan dengan jelas bilang bahwa Tuhan mengetahui semuanya sampai hal yang terkecil sekalipun. Bahkan yang ada dalam pikiran kita sebelum kita melakukannya. Ada kisah dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus masih di dunia bersama ke-12 muridnya. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengetahui isi hati manusia. Adik-adik ingat nggak di mana kisahnya itu? Kisahnya ada di dalam Matius pasal 26.
Kak Dedi akan bacakan ayat ke-21 yang berkata, "Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku.'" Yesus tahu bahwa Yudas, salah satu daripada muridnya, akan berkhianat dan menyerahkan Yesus kepada penguasa Romawi. Adik-adik, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kalau adik-adik menginginkan sesuatu, nyatakanlah keinginanmu itu di dalam doa. Bukannya malah kita melakukan hal yang salah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mencuri itu bukan pilihan jalan keluar bagi anak-anak Tuhan. Kakak pernah mendengar cerita tentang seorang anak yang nekat mencuri uang milik orang tuanya untuk mentraktir teman-temannya di sekolah supaya dia disukai. Juga ada seorang anak yang ketahuan mencuri mainan di sebuah supermarket dan hampir saja dilaporkan ke polisi oleh petugas yang menjaga supermarket itu. Wah, sungguh perbuatan yang tidak terpuji ya adik-adik. Apalagi kalau mereka adalah anak Tuhan yang sudah sering mendengar firman Tuhan dan tahu bahwa mencuri itu adalah perbuatan dosa. Perbuatan mereka bukan hanya mempermalukan Tuhan, tetapi juga mempermalukan orang tua dan dirinya sendiri. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Ayo, apa yang ada dalam pikiran adik-adik saat ini? Apa ada rencana adik-adik yang menyenangkan hati Tuhan atau malah sebaliknya? Ingat selalu adik-adik, apa yang ada dalam hati dan pikiran kita dan apa yang kita lakukan, semuanya Tuhan tahu. Ya, jadi sekali lagi Kak Dedi mau sampaikan bahwa Allah Maha tahu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang menjadi rencana di dalam hati dan pikiran kita, Tuhan tahu, bahkan sebelum kita melakukannya. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Adik percaya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita semua untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa melekat dan bersandar kepadamu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang akan memelihara setiap kami yang bergantung kepadamu. Berkati dan sertai kami di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keseharian kami, sehingga kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan di acara dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.